Mereka tuh salah ngata-ngatain orang Indonesia itu miskin. Padahal kalau lah seandainya nih ya, kalian itu nggak akan mau berobat ke Malaysia lagi. Kalian akan cari rumah sakit yang lebih bagus daripada di Malaysia. Kenapa? Setengah aja orang Indonesia tidak lagi berobat ke Penang, ke KL, goyang nih. Hola netizen yang tercinta. Ayah Ojak, ayah dari Ayu Ting Ting, tengah menghebohkan media sosial. Pas Ayah Ojak tampak seolah sedang berusaha membela tanah air dari tudingan tersebut. Tidak hanya Ayah Ojak yang kesal dalam video itu, Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kulsum, turut melontarkan rasa kesalnya saat Indonesia direndahkan oleh warga Malaysia, jemaah haji. Banyak netizen yang berbakti mendukung sikap Ayah Ojak. Ayah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian tahu kan Ayah Ojak, bapaknya Ayu Ting Ting, ini lagi viral ya. Katanya Ayah Ojak berantem sama orang Malaysia saat menunaikan ibadah haji. Usut punya usut, katanya orang Malaysia itu ngatain Indonesia itu negara miskin. Lah, gimana gak marah? Siapapun orang Indonesia, bukan hanya Ayah Ojak, kalau dikatain negaranya miskin, ya pasti marah lah. Gue heran deh, kenapa ya? Ada beberapa orang Malaysia, ini beberapa ya, nggak semua, itu kadang suka rasis sama orang Indonesia. Mereka merasa negara mereka itu lebih kaya gitu dibanding Indonesia. Wahai orang-orang Malaysia, coba mainlah ke Indonesia, biar wawasan kalian lebih luas, bahwa Indonesia itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Yuk visit Indonesia. Makanya permasalahannya itu bukan dihujat karena bad marketing. Di Eropa aja orang berpikir bahwa Wakanda ini orangnya kismin karena selalu dipromosikan itu kemiskinan. Sampai kemarin Presiden terpilih di Qatar bilang bahwa Wakanda ini kelaparan, banyak orang kismin. Orang Malaysia juga dengar bahwa di Wakanda ada program makan siang gratis. Bahwa banyak TKW, TKI, yaitu buba-buba yang diekspor ke luar negeri. Kalau saya antri itu di migrasi di luar negeri, di gate-nya itu kan untuk cek paspor, itu saya diantara sama buba-buba. Meskipun saya paspor Indonesia, saya kadang-kadang rasa malu juga. Jadi kenapa? Jangan nyalahin juga mereka. Mereka ngatain Indon, kismin. Jadi mina aja. Kalau kita merasa kaya, kenapa harus ngamuk-ngamuk? Saya dibilang juga sama orang Wakanda karena saya separuh Italiano. Kau pulang aja ke negara lo dasar Itil, mafia. Negara kismin Itali, mafia, Mussolini, bla bla bla. Ya gue bodo amat, gue ketawa. Jadi kenapa sih harus baper gitu sama membela bangsa? Sebab pemimpin kamu pun tidak membela bangsa kamu. Mereka memperkaya diri dan banyak orang kismin gara-gara mereka juga. Jadi kenapa sekarang so nasionalis? Orang Malaysia itu atau siapapun luar negeri berpikir bahwa saya juga tinggal di gubuk sini di Jakarta, di Bogor, dekat Jurang. Meskipun saya tinggal di Sukaraja dekat kali, pinggir kali, tapi pinggir kalinya itu di dekat lapangan golf, orang tetap berpikir bahwa ini negara kismin karena bad promotion, karena banyak korupsi. Jangan menyalahkan mereka. Mereka lihat TikTok kok, ada program makan siang gratis, ada orang-orang antri beras terinjak-injak, orang nggak bisa sekolah, ya sudah. Why you have to make drama? EGP keles, yang penting kita kan ting-ting, di bawahnya ting-ting dan laku dan dompetnya tebal. Bodoh amat mau ngatain apa. Orang pejabat aja nggak belain kamu kok. Mereka kemana-mana hedon, buang-buang duit, dugem-dugem, ya main cewek, main itu. Kita membela bangsa di sana gontok-gontokan untuk apa? Mendingan belajar kayak koruptor, jadi maling. Begini ya, kalau memang lah Indonesia itu miskin dibilang orang-orang Malaysia sana. Nih aku sebagai orang yang pernah tinggal di sana dan suamiku tuh bekerja di perusahaan kesehatan ya, di rumah sakit ya. Sekarang tuh lagi di klinik. Tahu nggak? Suamiku itu selama kerja di Malaysia itu dia sekalian belajar dan bagaimana kesehatan di sana itu tidak semerta-merta semua rumah sakit itu bagus penanganannya. Ada juga loh
dokter yang rasis juga sama orang Indonesia, dan suamiku tidak merekomendasikan dokter-dokter yang seperti itu kepada orang-orang Indonesia. Data yang aku dapat ya, barusan aku ambil ini. Lihat berapa populasi sekarang di Malaysia, orang-orangnya, manusianya ya, orang aslinya, populasinya. Lihat itu tanggal 20 bulan 5 2024, dan ini baru 34 juta jiwa ya, 34 juta 350.704 juta jiwa yang hidup di seluruh Malaysia, nggak terkecuali itu ada di Langkawi, di wilayah persekutuan Malaysia ya kan, atau di Sabah Sarawaknya. Inilah total jumlah penduduk mereka ya kan. Itu ada yang male, female, itu kalian baca aja ya kan. Bayangin 34 juta jiwa ini masih banyak loh orang miskinnya. Dan sedangkan orang Indonesia penduduknya mau tahu berapa? Nih, daftar negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Nomor 4 adalah Indonesia, 279.041 juta jiwa. Kalian tahu Malaysia segitu sedikitnya populasinya aja bisa miskin loh. Masih ada yang miskin, masih ada yang jadi gelandangan di pinggir-pinggir jalan ya kan. Apalagi waktu kemarin tuh aku pernah makan di Cokit ya, aku tuh jalan di daerah kok nggak salah ada Speedmart 99 gitu, itu masih ada gelandangan yang mana mereka pupnya aja masih di pinggir jalan situ. Kalian tahu nggak betapa miskinnya mereka sebenarnya? Mereka itu selain krisis bahasa, mereka juga krisis populasi asli penduduk Melayunya. Orang asli kalau dibilang mah ya, sedangkan di Indonesia itu 279 penduduk itu sudah termasuk semua keseluruhan orang asli Indonesia. Nggak peduli dari rasnya, mau Jawa, Kalimantan, mau Sumatera, mau Papua, mau Maluku dan lain semacamnya, itulah asli penduduk orang Indonesia itu sebanyak itu, 279 juta jiwa lebih. Tahu nggak kerugian 271 triliun kemarin ya, kasus yang sebanyak itu kalau ada di Malaysia, Malaysia akan mengunggulin tuh negara termiskin setelah Kongo ya. Kongo itu sebenarnya kaya, tapi karena mereka dijajah akhirnya jadi negara miskin. Sama Malaysia juga masih dijajah British ya. Mereka itu merdekanya kan ya, katanya sih mereka adalah perang sedikit-sedikit ya kan, tapi ya karena ada satu lain hal, mereka nggak mau berperang memperjuangkan negara mereka sendiri, akhirnya mereka ada tuh serah terima kemerdekaan antara perjanjian kemerdekaan antara British dan Malaysia. Udah tau lah ya kasus zaman dulu itu yang akhirnya Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama itu ingin ganyang Malaysia, tapi didamaikan oleh Bapak Presiden kita Soeharto. Baik kan orang Indonesia itu sebenarnya, tapi ya gitu, masyarakatnya ngata-ngatain orang Indonesia itu miskin, padahal mereka itu kayak menutup mata dan menutup fakta bahwasannya dulu, zaman dulu orang Indonesia mengirim guru-guru untuk mendidik orang-orang di Malaysia sana ya kan. Sekarang orang Malaysia menganggap kita itu sebagai negara termiskin karena kita mengirim banyak pekerja buruh kasar ke sana. Ya bayangin aja kalau tidak ada orang asing di negara itu ya, di Malaysia, bakal jadi apa tuh gedung? Apalagi orang-orang Melayunya ya, ntar kalau dibilang pemalas mereka marah kayak kasus Aunty Kamboja itu, Melayu pemalas. Padahal memang benar, kalau mereka rajin-rajin tidak akan mungkin di negara Malaysia itu banyak pekerja yang dari luar negeri ya. Contohnya kayak dari Bangladesh, dari Nepal. Aku aja tinggal di Malaysia, tinggal di kondo gitu bagusnya ya di Malaysia sana. Tau nggak security-nya tuh dari mana? Bukan orang Melayu say, tapi orang Nepal ya, orang Nepal. Dan kalau kalian lihat di mall-mall, mau itu di KLCC, mau itu di mall, pokoknya mall-mall mana deh, kalian lihat ada nggak security orang Melayu di sana? Jarang kelihatan say, jarang. Jadi kalau ada kejadian sesuatu tuh jarang itu orang security-nya tuh nangkapin, karena pada saat itu aku pernah kerampokan ya, kena pickpocket di Pavilion, tepatnya di sebelah Petroscience. Itu ada toko mainan di situ, dompetku dicopet, aku ngelapor dong
ya ke bagian security keamanannya gitu kan. Masuklah di ruangan mereka. Orangnya orang Melayu ya, yang nyopet ini orang Melayu, yang lihat CCTV juga orang Melayu. Jadi sama-sama Melayu saling menutupin nih. Ya, orang Malaysia itu sering ngata-ngatain orang Indonesia itu indon. Aku nggak tahu artinya indon, tapi setelah aku tanya-tanya sama teman-teman aku yang udah lama tinggal di sana, indon itu artinya babu. Ya, artinya babu. Bayangin, gue yang bukan babu aja di sana dikatain babu sama mereka orang-orang Melayu sana. Padahal kalau dibandingkan gaji mereka sama gaji suamiku, itu masih tinggian gaji suamiku. Belum lagi kami dapat fasilitas yang wah. Mulai dari kesehatan, dapat kelas VIP ya kan pada saat kami tinggal di sana. Terus gaji yang ya lumayan, uang jalan yang lumayan ya kan. Tapi ngata-ngatain orang Indonesia tuh miskin, mereka sendiri aja ya kalau nggak dibantu pemerintah mereka juga nggak akan hidup. Itulah kenapa makanya di Malaysia itu punya anak 5 nggak apa-apa say, karena mereka selain krisis bahasa, di Malaysia juga krisis orang asli ya, orang asli Malaysianya, orang asli Melayunya. Jadi kalau ada orang Malaysia yang lahir gitu kan, yang melahirkan, nikah terus melahirkan, punya anak 1, 2, sampai 5, walaupun tinggalnya di flat-flat gitu, yang udah bubruk-bubruk gitu, mereka tetap dibiayain sama negara. Katanya sih sekolahnya gratis, ya kan, semua dapat gratis. Kalau berobat cuman bayar 1 ringgit aja. Tapi layanannya juga, ya kalian tahu pelayanan BPJS gitu tuh masih lebih bagus daripada pelayanan mereka berobat ke salah satu klinik kerajaan ataupun rumah sakit kerajaan, yang mana mereka sendiri ngeluh gitu di sosial media bahwasannya ini susternya atau nurse-nya begini, dokternya juga begini. Mereka tuh salah ngata-ngatain orang Indonesia tuh miskin. Padahal kalau lah seandainya nih ya, seandainya orang-orang Indonesia sudah membuka mata dan hati mereka bahwasannya harga diri kalian tuh diinjak-injak, kalian itu nggak akan mau berobat ke Malaysia lagi. Kalian akan cari rumah sakit yang lebih bagus daripada di Malaysia. Kenapa? Setengah aja orang Indonesia tidak lagi berobat ke Penang, ke KL, goyang tuh keuangan mereka. Kenapa? Dari data yang pernah aku lihat ya di sosial media, angka orang-orang Indonesia yang berobat ke Malaysia itu lebih banyak daripada Singapura, Brunei, ya kan? Daripada Vietnam, Thailand. Karena negara-negara yang aku sebut tadi itu adalah negara-negara yang sekarang dunia kesehatannya udah mulai bagus. Ya, jadi orang Indonesia yang berobat ke sana, mereka itu mencari keamanan dan kenyamanan. Bukan berarti di Indonesia nggak aman, bukan nggak nyaman, tapi karena biaya alat kesehatan di Indonesia ini mahal di pajaknya. Tapi untuk perobatan ataupun alatnya itu tidak kurang lebih seperti yang udah dipakai di luar negeri sana. Belum lagi orang Indonesia yang katanya miskin, tapi kalau ke Malaysia gila, shoppingnya banyak banget ya. Apalagi pasien-pasien suamiku tuh sekali belanja itu hampir berjuta-juta ringgit say. Bukan lagi ratusan ribu ringgit, enggak, juta-jutaan ringgit. Bahkan mereka yang berobat ke Malaysia itu, suamiku tuh sering kali melayani pasien-pasien yang berobat pakai private jet. Itu yang kalian bilang miskin. Nanti orang Indonesia kalau udah marah ya kan, udah nggak peduli, udah capek banget dihina-hina sama kalian orang-orang Malaysia ini ya, yang nggak tahu diri ini, negara kalian nanti jadi gimana gitu ya. Nanti kalian buat perjanjian lagi itu sama British, tolong kami, akhirnya kalian dijajah lagi. Padahal sekarang juga masih dijajah. Kasian. Jangan kayak gitu ya, itu di Mekah loh, rumah Allah ya kan. Kok bisa ya nggak dijaga mulutnya? Kok bisa ya kayak gitu kelakuannya? Kalian nggak takut Tuhan? Oh iya, kalian kan merasa tinggi daripada Tuhan ya.